Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis dan juga bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi, insight, dan juga edukasi. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Dan semoga Anda diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini tentang sebuah saham yang mungkin banyak orang tahu dan juga beberapa saat yang lalu cukup heboh karena perusahaan dengan merek sejenis di Amerika menyatakan pilot atau bangkrut. Ya, Pizza Hut. Oke, Pizza Hut Amerika menyatakan pilot bangkrut yang kemudian disusul rontoknya saham PZZA atau Sari Melati Kencana Tbk yang ikut-ikutan rontok juga. Bahkan kalau dilihat penurunannya ya lumayan juga, cukup dalam. Kalau kita lihat dari 3 bulan terakhir, PZZA turun sempat dari 1000 ke 585. Mari kita lihat saham PZZA atau Sari Melati Kencana Tbk atau Pizza Hut. Pizza Hut ini atau Sari Melati Kencana adalah sebuah perusahaan dengan market cap yang kecil, hanya 1,87 triliun, tidak begitu besar. Dan perusahaan ini tergolong baru melantai bursa di 23 Mei 2018 dengan pemegang saham utamanya adalah Sri Boga Ratu Raya sebesar 64,79% dan masyarakat memiliki hanya 23%. Kalau ada yang menanyakan bagaimana pandangan saya terhadap Pizza atau PZZA, saya lebih cenderung membuat watchlist yang isinya saham-saham yang telah berada di pasar modal lebih dari 5 tahun. Sehingga dengan demikian laporan keuangannya, fundamentalnya dapat kita lihat pergerakannya dengan jelas selama 5 tahun itu naik turunnya. Bagaimana pergerakan dari pertumbuhan atau penurunan labanya yang akan membuat kita bisa kira-kira meraba bagaimana keadaan perusahaan tersebut. PZZA sendiri, kalau kita lihat di luar isu soal Pizza Hut yang bangkrut di Amerika, memang karena dampak pandemi, EPS-nya ini merosot tajam sekali dari sebuah perusahaan yang 2017, 2018, 2019 EPS-nya selalu bertumbuh dari 47 ke 57 kemudian ke 66, langsung turun drastis sampai tinggal 7. Ya, memang dapat kita maklumi bahwa semua gerai Pizza Hut tutup ya, dan hanya melayani take away, tidak melayani dine in. Ini jelas berimbas pada Pizza Hut yang ya sasarannya adalah middle up class ya, dimana tentu saja untuk middle up class dine in adalah salah satu unggulannya. Sales atau penjualan dari Pizza Hut sendiri adalah 1,82 T, asetnya 2,36 T, liability 1,11 triliun, equity 1,25 triliun dengan net profit hanya 10,48 miliar.
Kemudian dengan EPS-nya hanya diprediksi hanya 7, maka menghasilkan price earning ratio 88,57 kali. Luar biasa besar. Sedangkan book value per share-nya adalah 415, dan itu menghasilkan price to book value ratio 1,49 kali. Lalu kalau kita lihat dari segi profitability-nya juga sangat kecil, ya karena disebabkan oleh COVID ini. Net profit margin hanya 0,57% dan return on equity hanya 1,66%. Dari segi DER atau debt equity ratio atau rasio hutang memang tidak terlampau besar, cukup bagus, hanya 88,3%. Permasalahannya adalah dari segi profitability-nya sangat kecil, dan dari segi valuasinya sudah tidak bisa dibilang murah. Lalu apakah di kuartal ketiga dan kuartal keempat Pizza Hut akan bisa bangkit kembali, bisa pulih dengan cepat? Saya rasa membaik bisa, tapi pulih dengan kembali seperti normal belum mungkin ya untuk kuartal ketiga dan kuartal keempat. Jadi kemungkinan ya Pizza Hut masih akan mengalami performa yang jelek di laporan keuangan Q3 Q4. Membaik tapi sedikit. Kemudian kita lihat dari segi price range-nya secara year to date, Pizza Hut itu diperdagangkan dari 498 sampai 1170. Jadi harga terakhir saat ini 620 jelas tergolong murah. Permasalahannya adalah bagaimana performanya di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Apakah bisa membaik? Kalau bisa membaik mungkin harga sahamnya bisa membaik. Tapi kalau makin menurun, bukan nggak mungkin harga sahamnya pun ikut menurun. Demikianlah sekilas insight dari kami mengenai saham Pizza Hut atau PCZA. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Selalu rajin untuk membuat trading plan maupun investment plan dan terus mengkalibrasinya, dan gunakan selalu money management yang ketat. Jangan lupa bahagia.